rekan saya mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung datang ke sini untuk mewawancarai mengenai perkumpulan mahasiswa Thailand yang ada di Bandung ini. Sebelumnya kalau boleh tahu nama abang siapa ya? Saya nama Mr. Abdul Karim, gua Rami. Ya, Rami. Lalu abang umurnya berapa? Umurnya sekitar 25. 25 ya. Kalau abang sendiri berasal dari Thailand, daerah mananya? Saya berasal dari profesi petani, daerah Jarang itu. Kalau untuk sekarang abang kuliah atau bekerja? Kuliah. Kuliah. Semester berapa bang? Saya kuliah di jurusan manajemen dakwah, Iya. bahasa dakwah dan komunikasi itu. Jadi jurus angkatan 2016. Oh iya ya. Kalau boleh tahu nih, sejak kapan sih komunitas ini berdiri adanya gitu? Di sini sejak 1972. Oh, udah lama berarti bang ya? Sudah hampir 50 tahun lebih. Awal-awal berdirinya orang petani datang ke sini satu orang, terus datang lagi 3 orang, terus sejak 1972 itu mulai bentuk organisasi itu diresmikan. Kalau boleh tahu abang ini menjabat sebagai apa di sini, komunitas ini? MKPPI, Majelis Kerjasama Pelajar Petani di Indonesia. Oh iya. Kalau awal mula datang ke sini ke Bandung gitu, abang kesulitan nggak sih dalam bahasa tentunya? Iya. Kalau bahasa Indonesia yang bahasa tengah itu agak sulit karena di petani itu mirip-mirip hampir sama itu bahasanya. Karena di petani itu bahasa Melayu juga. Tapi kalau bahasa Sunda itu agak sulit. Ya, sulit ya bang ya. Terus kenapa abang mau ke sini? Maksudnya lanjutin ke UIN gitu? Karena pengen mencari pengalaman itu. Oh iya, jauh sekali abang ya dari Thailand ke sini. Karena dari alumni dulu kan dia kasih pengantar itu gini terus datang ke sini. Ada nggak sih abang keluh kesahnya gitu selama tinggal di Cipadung ini? Gimana? Keluh kesahnya gitu kayak senangnya atau sedihnya apa susahnya bagaimana gitu? Iya pasti ada. Mungkin cukup abang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Anda? Nama saya Muhammad Anggia. Kelas? Saya dari jurusan sosiologi kelas C. Kesibukan sekarang apa? Kesibukan sehari-hari sih palingan cuma kuliah doang. Bagaimana perasaan Anda bisa mendapatkan teman baru dari luar negeri, khususnya di Thailand? Pengalaman saya sih cukup menarik. Soalnya kan jarang-jarang ya dapat teman dari luar negeri, apalagi dari Thailand yang sama-sama dari Asia Tenggara. Jadi saya cukup menarik sih. Jadi pengen berteman gitu. Adakah kendala Anda dalam berteman dengan teman Anda ini? Mungkin kendalanya cuma komunikasi doang. Soalnya kan bahasa Thailand sama Indonesia tuh kan beda, gak kayak Indonesia sama Malaysia yang hampir serupa lah. Solusi yang bisa Anda tawarkan untuk kedepannya bagi teman Anda ini? Mungkin solusi saya perlu belajar lagi bahasa Indonesia lah gitu, supaya komunikasi kita lancar. Oke, terima kasih. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Manda Yuliani, perwakilan mahasiswa dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ingin menanyakan beberapa hal untuk mendapatkan informasi mengenai salah satu mahasiswa Thailand yang menempuh pendidikan di sini. Sebelumnya nama kakak siapa? Laila, Umur? 20. Asal dari mana? Asal dari Nagreg. Sebagai mahasiswa sosiologi C, dengan adanya kehadiran Sufyan sebagai mahasiswa asing dari luar negeri, tentu kita punya permasalahan dalam berbahasa. Ya. Nah, cara kakak berkomunikasi dengan Sufyan itu bagaimana ya? Sejauh ini, menurut saya Sufyan untuk bahasa Indonesianya ya udah jauh menguasai. Tapi untuk lebih gimana ya,
bahasa, kalau misalkan kerja kelompok nih, kalau membahas yang penting kita harus translate terlebih dahulu sebelum ngomong ke Supian. Oh, untuk Sufyan itu gimana ya orangnya? Tolong dideskripsikan sedikit aja. Kalau untuk Supian baik, ya Supian juga pemalu orangnya karena kan dia pendatang dari luar Indonesia ya, dia belum bisa beradaptasi juga, jadi dia pemalu orangnya. Oke Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manda Yuliani dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil wawancara kemarin yang berjudul Kendala Mahasiswa Thailand dalam Beradaptasi di Lingkungan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari beberapa narasumber dan internet, jadi ada suatu organisasi yang bernama PMI PTI. Nah, organisasi ini merupakan Persatuan Mahasiswa Islam Patani Salat Thailand di Indonesia. Jadi PMI PTI ini merupakan organisasi yang menaungi para pelajar yang berasal dari Thailand. Berdiri pada tanggal 25 September 1972 hingga sekarang, mungkin kurang lebih sudah berdiri 50 tahun. Anggotanya pun rata-rata semua dari Provinsi Patani, Yala, Naratiwat, dan Songkhla yang berkuliah di Bandung. Nah, perbedaan bahasa menjadi kendala para mahasiswa Thailand ini dalam beradaptasi di lingkungan kampus, terutama di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, rata-rata bahasa yang digunakan mereka untuk berkomunikasi menggunakan bahasa Melayu. Menurut penuturan narasumber dari mahasiswa Thailand yang saya wawancarai kemarin, dia sedikit kesulitan sekali mempelajari bahasa Indonesia karena sebenarnya hampir sama dengan bahasa Melayu yang dia gunakan untuk berbicara sehari-hari. Namun dia kebingungan dengan bahasa di sini karena penduduk Bandung juga penduduk kampus di sini rata-rata menggunakan bahasa Sunda. Jadi membuat dia sedikit kesulitan untuk menyerap maksud dari perkataan tersebut. Berikut mungkin yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjut oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, jadi kendala mahasiswa Thailand dalam beradaptasi di lingkungan UIN Sunan Gunung Jati yaitu merupakan dari alur kebijakan pemerintahnya, yaitu dengan adanya mahasiswa Thailand ini dapat menimbulkan masalah dalam bersosialisasi, apalagi kan mahasiswa Thailand ini pastinya kan sering tiap hari melakukan kegiatan di kampus dengan cara belajar, berinteraksi dengan para dosen maupun dengan teman-temannya, apalagi ketika sudah dapat pekerjaan kerja kelompok ataupun yang mengharuskan si mahasiswa Thailand ini melakukan presentasi. Dengan kata lain, mahasiswa Thailand ini akan memaparkan materi, dan materinya yang biasanya harus disampaikan dengan bahasa Indonesia yang baik dengan benar. Nah, sedangkan si mahasiswa Thailand ini bahasa Indonesianya pun masih agak kurang bagus dan masih menggunakan bahasa Melayu. Ya, walaupun tidak masalah bagi kita karena masih ada beberapa kata dalam bahasa Melayu yang bisa kita mengerti, tapi tetap saja kita ini hidup di Indonesia, jadi harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu mungkin alur kebijakan pemerintahnya. Sedangkan yang ketiganya adalah yang tentu saja pasti ada masalah, ada juga solusinya. Nah, solusinya yang pertama adalah bimbingan bahasa Indonesia sebelum datang ke Indonesia. Pastinya sebelum kita datang ke Indonesia, apalagi khususnya untuk mahasiswa asing yaitu mahasiswa Thailand, diharuskan untuk melakukan beberapa pengajaran atau bimbingan bahasa Indonesia, lebih tepatnya sebelum datang ke Indonesia, yang bisa dilakukan kepada seperti les gitu, les bahasa Indonesia kepada guru ataupun ya guru yang bisa bahasa Indonesia dan mengajarkan minimal yang basic-basicnya atau yang dasar-dasarnya lah kepada orang atau mahasiswa asing ini. Yang kedua yaitu
mahasiswa Taiwan ini harus ikut bergaul atau bersosialisasi di lingkungan masyarakat, khususnya di lingkungan kampus. Dengan kata lain, mahasiswa Taiwan ini harus bisa adaptasi lah dengan lingkungan atau budaya, yang lebih khususnya dengan bahasa yang dipakai di Indonesia ini. Kurang lebih seperti itulah solusi yang bisa kami tawarkan untuk mahasiswa Taiwan ini, yang mungkin bisa membuat mahasiswa Taiwan ini bisa berkomunikasi dengan baik dan benar dengan para dosen maupun para pelajar yang lainnya. Baik, terima kasih.